salam Inggris, salam menjadi besar, salam cerdas rohani. Saudara, hari ini kita belajar tentang memanage, saudara. Ketika Tuhan sudah memberikan semuanya dalam hidup kita, ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan, kita sudah menjadi eksekutor yang baik. Ketika Tuhan sudah memberikan keluarga, ketika Tuhan sudah memberikan pelayanan, maka ada satu bagian yang kita tidak akan pernah bisa berhenti. Tetapi seumur hidup ini harus dikerjakan day by day sampai Tuhan mengangkat kita di awan-awan, yaitu memanage segala sesuatu, mengatur, membuatnya menjadi lebih baik dan mengembangkannya sampai semuanya optimal dalam segala sisi. Saudara, untuk memanage, ada begitu banyak orang, saudara, meremehkannya. Saudara, ada banyak sekolah sebenarnya tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh pada prakteknya. Saudara, anak-anak ambil sekolah ini, tetapi pada ujungnya mereka tidak pernah bisa memanage hidupnya. Saudara, marilah kita mulai memanage hidup kita. Mulai memanage waktu yang ada. Setiap orang punya 24 jam sehari. Bagaimana saudara memanage itu? Saudara, setiap orang punya kesempatan yang sama, yaitu belajar dari SD, saudara ya, sampai saudara mungkin SMA, kemudian S1 dan S2. Tapi seberapa saudara memanage waktu SD, supaya jangan terbuang hanya untuk sekolah, tetapi menambah dengan pelayanan, menambah dengan bekerja. Saudara, kita semua punya tanggung jawab, keluarga, pelayanan, saudara, dan pekerjaan. Tapi bagaimana kita memanage ini sehingga semuanya bukan mendatangkan keletihan, tetapi mendatangkan berkat, kenikmatan buat kita semuanya. Saudara, kita mulai dengan sebuah ayat, saudara ya. Yang pertama adalah Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Jadi Tuhan itu memanage, saudara. Saudara, dari 5.000 jiwa-jiwa yang dimenangkan, dia ambil 70. Saudara, dari 70 ini dia latih khusus. Kemudian dia ambil 2-2. Saudara, dan setiap kali dia mau pergi ke satu kota, 2 orang ini diutus duluan, supaya dia tidak buang waktu. Maka Tuhan mempersiapkan di sana mungkin lapangan, mungkin orang-orang yang hendak datang. Mungkin mereka berkata, siang ini Tuhan menyembuhkan supaya tidak terjadi keroyokan dan kumpulan yang terlalu banyak yang tidak teratur. Saudara, Yesus memanage. Dan salah satu dia memanage dengan cara apa? Memuridkan. Saudara, saya bersyukur saya punya orang tua yang memuridkan saya dalam segala hal. Memuridkan tidak dimulai dari sekolah, memuridkan dimulai dari sejak kita lahir. Saudara, pada waktu saya lahir, ayah saya memutuskan untuk mengajak anak-anaknya dari sejak dia ada di rumah, setiap hari berdoa 3 kali, yaitu jam 5 pagi, kemudian jam 2 siang, dan kemudian sore, saudara, jam 10 malam. Ini adalah memuridkan. Saudara, pada waktu saya berusia kurang lebih, saudara, 5 tahun, maka ibu saya mulai menerapkan, sebelum saya makan, sebelum saya mendapat apapun yang saya inginkan, saya harus bekerja. Saudara, walaupun pekerjaannya simple, membereskan meja, membereskan, saudara, selimut, memotong cabai, karena ibu saya seorang catering. Saudara, dia punya tugas mencuci sayur. Saudara, tapi itu adalah memuridkan. Saudara, anak-anak bahkan dari usia 3 tahun kami sudah dibawa pelayanan. Saudara, ayah saya dari usia anak-anak 1 tahun membacakan Alkitab setiap hari. Saudara, ini adalah memuridkan. Saudara, dan itu adalah bagian dari memanage. Bagaimana saudara bisa memanage kantormu kalau engkau tidak memuridkan orang-orang di bawahmu sehingga mengerti visi, mengerti bagaimana cara bekerja, bagaimana efisiensi, bagaimana cara menghitung. Saudara, memuridkan adalah salah satu memanage. Saudara, bagaimana engkau bisa tumbuh dalam pelayanan kalau selama 10 tahun semua kau kerjakan single fighter. Saudara, dari singer, dari kemudian mimpin pujian, khotbah, saudara, semua saudara, tidak bisa. Saudara harus punya murid. Saudara, saya memulai pelayanan, saudara, dengan saya dan 2 anak saya.
Hari itu anak saya baru berusia 5 tahun dan 4 tahun. Dan saya memulai pelayanan rumah singgah. Kami buka rumah kami. Kami panggil anak-anak datang. Saudara, dan kami bawa mereka, saudara, untuk belajar, untuk menyanyi, memberi makan. Dan kemudian kami membawa mereka kenal Tuhan. Tetapi saudara, hari ini ada lebih dari 3.000 rumah singgah di seluruh Indonesia. Saudara, semua dikerjakan oleh anak-anak yang muda-muda. Dari usia 7 tahun sampai saudara mereka yang tua berusia 70 tahun. Saudara, dikerjakan oleh apa? Mereka yang baru lulus SD, saudara. Tetapi mereka juga yang S2. Saudara, dikerjakan oleh mereka yang gajinya sangat sedikit dan minim. Tapi juga dikerjakan oleh para donatur-donatur yang kaya. Saudara, memanage dimulai dengan memuridkan. Tetapi memanage juga kita mau belajar. Kita harus mencari yang bisa dipercaya. Saudara, ayatnya berkata, saudara, hari itu ya, saudara, kita baca sama-sama di dalam Matius 5, 25 ayat 14 dan 16. Sekali lagi dalam Matius 25 ayat 14 sampai 16, 26 sampai 27, 29. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lalu seorang diberikan 5 talenta, seorang lagi 2, seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, menjalankan uang, lalu beroleh laba 5 talenta. Hai kamu hamba yang setia, saudara, terimalah. Ya, saudara, Tuhan bilang upah dan kebahagiaan ini ditawarkan Tuhan. Setiap kita diberikan talenta. Dan kalau saudara mau memanage, mari kenali talentamu. Kenali talenta anak buahmu. Kenali talenta rekan sepelayananmu. Mari kenali, saudara, talenta orang-orang di sekitarmu. Saudara, dan ayatnya berkata, berikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Ada banyak orang, saudara, yang bahkan tidak bisa menilai kesanggupan dari anak buahnya. Misalnya ada yang memang pendiam, tidak bisa bicara. Bagaimana mungkin saudara taruh dia di pemasaran? Saudara, tetapi ada yang cerewet sekali. Saudara, bagaimana mungkin taruh dia di bagian, saudara ya, yang tidak ada orangnya. Mungkin di gudang, dia akan menderita dan dia tidak akan berhasil. Saudara, kita harus melihat. Hari itu saya menemukan anak yang sangat muda. Saudara, tetapi anak ini sangat teliti dalam segala hal. Saudara, maka saya tempatkan dia, saudara, untuk memegang keuangan. Dan sampai hari ini dia sangat teliti di dalam keuangan. Saudara, dia mencatat pengeluaran angkot, dia mencatat pengeluaran jajan, dia mencatat, dia hari itu waktu saya temukan baru berusia 9 tahun. Sampai hari ini saudara, dia sangat-sangat konsisten dan sangat ajaib membuat pembukuan dan sebagainya. Saudara, tidak peduli usia. Kita bisa melihat mutiara-mutiara. Kita bisa melihat talenta-talenta dan tempatkan mereka pada tempatnya. Saudara, sekali lagi, saudara, untuk memanage, saudara harus temukan orang-orang yang setia dan orang-orang yang bisa dipercaya. Karena ada banyak orang yang mungkin, saudara, punya talenta sangat baik, tetapi mereka tidak bisa setia. Mereka tidak bisa dipercaya. Mereka tidak punya karakter yang benar. Mereka mungkin berkata, sorry, saya lagi nggak mood hari ini. Sorry, saya lagi marah, jadi saya tidak bisa bekerja. Saudara, maka kita tidak akan bisa menempatkan orang-orang seperti ini sebagai pemimpin. Sekali lagi, untuk memanage, yang pertama, saudara, kita butuh memuridkan. Yang kedua, kita butuh melihat kemampuan dan kemudian talenta mereka dan tempatkan pada tempatnya. Jangan tuntut yang orang itu tidak bisa, tetapi lihat apa yang terbaik dari orang itu dan biar kita memfasilitasi. Saudara, yang terakhir, mari belajar, saudara, untuk mencari orang-orang yang bisa dipercaya sesuai dengan karakter mereka,
sesuai dengan apa yang sudah mereka buktikan. Tempatkan dengan tepat. Maka hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, kantor kita akan terus increase, akan terus bertumbuh, akan terus berkembang. Mari menjadi cerdas rohani karena Tuhan sudah sediakan segalanya. Tetapi bagian kita untuk memanage. Tuhan Yesus memberkati.